Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmawati, NIM 20010261137. Baik, di sini membahas tentang karya tulis ilmiah. Nah, karya tulis ilmiah itu sendiri tidak dapat dipisahkan dari akademik. Lalu, karya tulis ilmiah itu merupakan eh, hasil dari penulis yang berdasarkan dari teori dan metodologi yang sangat jelas. Nah, lanjut hakikatnya yaitu karya tulis ilmiah adalah sebuah tulisan yang serangkaian hasil pemikiran dari seseorang setelah melakukan penelitian. Jadi dia itu sesuai fakta. Faktanya itu jelas, bukan hasil karangan. Lalu ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya itu pertama menggunakan bahasa yang baku. Yang kedua terus itu sikap dari penulis itu harus objektif dan menyampaikan dengan gaya bahasa yang impersonal. Terus strukturnya itu juga harus teratur. Ada tiga strukturnya. Yang pertama pendahuluan, kedua inti dari uh, karya itu sendiri, dan ketiga adalah penutup. Lalu kalau komponennya itu bervariasi, dia tergantung dari jenis karya ilmiah yang dibuat itu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menyampaikan ide atau pemikiran. Yang kedua untuk melatih si penulis itu sendiri. Yang ketiga untuk sebagai tradisi ilmiah. Yang keempat sebagai syarat di suatu universitas, dan terakhir yaitu digunakan untuk menunjukkan ekspresi dari si penulis. Baru ada namanya bentuk-bentuk karya tulis ilmiah. Yang pertama ada namanya karya tulis ilmiah populer. Yang kedua artikel ilmiah. Baru ada namanya tesis, skripsi, esai, kritik, kertas kerja ada. Terus ada namanya resensi, makalah, dan yang terakhir itu ada namanya teks akademik. Nah, pembahasannya yaitu salah satu yang akan saya bahas yaitu adalah teks kritik. Nah, teks kritik itu sendiri merupakan penilaian terhadap suatu karya, menilai baik buruknya suatu karya. Jadi bukannya untuk menjatuhkan karya tersebut, tapi menilai baik itu kelemahan maupun keunggulan dari karya tersebut. Dia itu melakukan dan harus melakukannya itu secara objektif. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.